Dan pemirsa, kita akan berbincang dengan Joachim Rohi, salah satu warga negara Indonesia yang akan mendapatkan vaksin ya di Rusia. Joachim ini adalah warga Sabu, Nusa Tenggara Timur pertama yang nantinya akan divaksin dari Indonesia. Kita akan tanya dengan Mas Joachim. Selamat siang waktu Indonesia, Mas. Selamat siang. Baik, kapan rencananya akan mendapatkan vaksin di Rusia? Saya mendapatkan suntikan pertama itu tanggal 1 Februari. Suntikan kedua nanti tanggal 22. Baik, setelah mendapatkan suntikan pertama, apa gejala yang Anda rasakan? Ada atau tidak? Karena saya berdua ya dengan istri, kami sama-sama sekitar menit ke 29:30-31 itu pusing seperti perjalanan darat gitu ya, mabuk darat. Kurang dari sejam hilang, tapi nggak 100% gitu, pusingnya masih ada, dan itu bertahan beberapa jam. Saya cek ke teman-teman yang lain, misalnya teman-teman dari Thailand tuh mereka minggu sebelumnya pergi serombongan, mereka 2 jam. Saya cek lagi teman yang orang Rusia asli, dia lemah sampai 2 hari katanya. Vaksin jenis apa yang Anda dapatkan? Sputnik. Sputnik dari Rusia ya. Nah, tapi aturannya seperti apa di sana, Mas? Apakah setelah divaksin pertama tidak boleh dulu kemana-mana, atau ada laporan yang diberikan kepada tenaga kesehatan di sana, atau seperti apa? Iya, selain dijelaskan, kami juga mendapatkan ini sertifikat, ini di atas ini berbahwa ini suntikan pertama 1 Februari, ini nanti saya harus datang lagi tanggal 22. Vtarova ini kedua. Jadi 2 kali dosis suntikan. Terus juga ini selain dijelaskan juga kami dikasih ini ada 4 aturan dalam 3 hari pasca suntikan pertama. Nggak boleh aktivitas fisik berlebihan seperti berolahraga. Yang kedua, kami nggak boleh terpapar air dan uap panas, jadi hot shower dan sauna itu dilarang. Yang ketiga, mengkonsumsi alkohol. Yang keempat, terpapar dingin berlebihan. Hanya itu sih, itu dalam 3 hari. Kemudian di sini dituliskan jika kami mengalami misalnya suhu tubuh di atas 38, kami dianjurkan minum paracetamol 500 mg atau ibuprofen 200 mg. Cuma itu aja sih. Mas, kalau untuk persyaratan mendapatkan vaksin di Rusia sendiri itu bagaimana? Terutama untuk WNI gitu? Cukup bawa paspor. Jadi tidak ada persyaratan. persyaratan. Berarti datang ke fasilitas kesehatan menunjukkan data diri seperti itu, atau seperti apa, Mas? Iya, jadi Rusia ini saya sendiri mendapatkan vaksin 2 kali ya. Yang pertama 17 November 2020 untuk vaksin influenza plus 2020 sebelum Sputnik bisa diedarkan. Waktu saya ikut antri, ini juga ada di stasiun metro, di mall. Saya sendiri ikut vaksin influenza plus ini di Mall Avenue di selatan kota Moskow. Juga cuman bawa paspor, ditanya apakah Anda punya asuransi kesehatan. Saya jawab saya punya. Apakah Anda ingat nomornya? Saya bilang enggak. Oke, nggak apa-apa, cukup paspor aja. Itu pengalaman waktu influenza, vaksin influenza plus. Tapi waktu Sputnik kemarin cuman paspor aja. Dan ini free ya, Mas ya? Free. Baik, lalu bagaimana nanti ke depannya setelah penyuntikan kedua? Adakah juga yang laporan harus diberikan kepada pihak tenaga kesehatan, mengingat ya memang Sputnik ini produksi dari dalam negeri untuk negeri Rusia juga gitu, Mas?
Ya, untuk suntikan kedua saya belum tahu apa aturannya ya. Yang jelas aturan pertama, eh, yang setahu saya suntikan pertama itu efektivitasnya akan 93% katanya. Karena inilah yang suntikan vaksinnya. Suntikan kedua itu untuk booster ya, yang akan mencapai 99%. Tapi detail soal ini kan yang harus menjawab begini nih, dokter. Saya nggak tahu ininya. Baik. Cuman pertama dia 2 kali dosis, ikut 2 kali dosis dan 3 minggu jaraknya, Baik. 21 hari antar suntikan pertama dan kedua. Dan tadi yang sudah saya bacakan ada 4 aturan, nggak boleh terpapar air dan uap panas, alkohol dan itu ya. Berikutnya dia free, tidak hanya untuk warga Rusia dan Mas Zokim, untuk persyaratan usia sendiri apakah sama 18 sampai 59? Saya tidak baca soal persyaratan usia, tapi waktu saya mengantri itu banyak orang-orang yang dugaan saya usianya 50-an ke atas. Oke, baik. Udah opa-oma begitulah ya. Oke, jadi memang free dan memang efektivitas ya yang menjadi pertanyaan warga Rusia. Terima kasih Mas Zokim sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Semoga sehat selalu di sana.